Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam historia. Seperti kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pertemuan sebelumnya, di mana kita membahas penjajahan bangsa Belanda atau bangsa Eropa, imperialisme, kolonialisme, dan kita dilanjutkan dijajah oleh bangsa Jepang. Ibarat kita keluar dari mulut singa, masuk kembali ke mulut buaya. Bagaimana nanti kita bahas materi tentang pendudukan bangsa Jepang di Indonesia. Kita akan membahas Romusa, kita akan membahas nanti ada Heiho, organisasi kemiliteran, gerakan 3A, dan lain-lain. Dan sebelumnya kita lihat dulu video berikut ini. Tujuh Desember 1941 terjadi peristiwa besar yang menggambarkan dunia, guys. Nah, pada saat itu Jepang menyerbu pangkalan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Jepang mengerahkan seluruh potensi militernya yang mencangkup 6 kapal induk, 10 kapal perang, 65 kapal selam, 2.274 pesawat tempur, dan peralatan tempur canggih lainnya. Dengan kekuatan sebesar itu, Jepang mampu membuat pangkalan laut Amerika Serikat di Pasifik porak-poranda. Nah, aksi penyerangan Jepang ini kemudian berlanjut dengan menginvasi kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pada 11 Januari 1942, Jepang pertama kali menginjakan kakinya di tanah Tarakan, Kalimantan Utara, yang mana pada saat itu bangsa Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Melihat serangan Jepang itu membuat pihak sekutu tidak tinggal diam. Sekutu kemudian membentuk komando gabungan yaitu ABDACOM atau American British Dutch Australian Command yang dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald Clark Kerr. Namun kekuatan gabungan pasukan sekutu ini nyata-nyata mampu mengalahkan militer Jepang dan harus kalah telak di pertempuran Laut Jawa. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 titik Pulau Jawa, yaitu di Teluk Banten, Indramayu, dan Bojonegoro. 4 hari kemudian, kota Batavia jatuh ke tangan Jepang, atau pada tanggal 5 Maret 1942. Setelah Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah strategis di Pulau Jawa, akhirnya tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Belanda yang sudah tidak berdaya melawan Jepang akhirnya harus rela menyerahkan Indonesia. Penyerahan kekuasaan kepada Jepang oleh sekutu dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 melalui sebuah upacara di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Gubernur Jenderal Tjarda dan Jenderal Terporten menjadi wakil sekutu dalam upacara tersebut. Kemudian Jenderal Hitoshi Imamura menjadi wakil dari pemerintah Jepang. Dengan berakhirnya upacara penyerahan tersebut, secara otomatis, Indonesia berada di wilayah jajahan Jepang. Kemenangan Jepang atas Belanda dan sekutu nyatanya disambut sorak-sorai gembira oleh rakyat Indonesia. Berabad-abad sebelumnya, kedatangan Jepang sudah diramalkan oleh Raja Jayabaya. Nah, ramalan Jayabaya ini yang mendasari kepercayaan masyarakat Jawa bahwa akan ada bangsa yang membebaskan mereka dari penindasan orang-orang kulit putih. Dan ternyata memang benar. Banyak kalangan rakyat Indonesia yang mempercayai kedatangan Jepang akan membebaskan mereka dari belenggu penjajahan Belanda yang telah berlangsung selama berabad-abad. Namun, penjajahan babak baru akan segera dimulai. Nah guys, tak bisa dipungkiri ya, Jepang memang bangsa yang kuat yang telah terbukti mampu menggeser dominasi bangsa Barat pada masa lalu. Namun, ambisi mereka yang ingin memimpin Asia kelak akan menimbulkan penderitaan bangsanya sendiri. Oke, bagaimana video yang telah kita saksikan bersama? Sekarang saya akan mencoba menjelaskan bagaimana proses pendudukan Jepang di Indonesia. Diawali dari masuknya Jepang ke Indonesia. Bagaimana prosesnya? Tentunya berawal dari ketika Jepang menyerang pangkalan militer Pearl Harbor di Hawaii. Ini adalah pangkalan militer milik Amerika Serikat, dan peristiwa ini menandai keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia Kedua melawan sekutu. Dan setelah penyerangan Pearl Harbor ini, Jepang berambisi untuk menguasai daerah-daerah yang dikuasai oleh sekutu.
salah satunya adalah Indonesia. Kenapa Indonesia? Indonesia yang dulu namanya adalah Hindia Belanda sudah terkenal seantero dunia sebagai penghasil rempah-rempah, hasil bumi, dan ini sangat dibutuhkan dalam kebutuhan perang Jepang. Jepang masuk pertama kali ke kota Tarakan di Kalimantan Timur karena memang kita ketahui di Kalimantan, khususnya Tarakan sebagai penghasil minyak bumi. Kenapa tidak menguasai Jawa? Karena memang secara strategis Jawa masih dikuasai oleh tentara Belanda pada saat itu. Selanjutnya Jepang menguasai Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan akhirnya selang 1 bulan berikutnya Batavia bisa dikuasai. Dan secara keseluruhan wilayah Hindia Belanda dapat dikuasai oleh Jepang. Itu tercantum dalam perjanjian Kalijati, di mana penyerahan kekuasaan Indonesia yang dikuasai oleh Belanda kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Selanjutnya bagaimana proses pendudukan Jepang di Indonesia dan bagaimana Jepang bisa menarik simpati masyarakat Indonesia pada saat itu atau dengan mudah diterima oleh bangsa kita. Satu, Jepang mengaku sebagai saudara tua yang akan membebaskan kita dari penjajahan Belanda. Terlebih di Jawa ada istilah Ramalan Jayabaya yang salah satu isinya adalah suatu saat akan ada bangsa berkulit kuning yang akan membebaskan kita dari penjajahan Belanda. Yang kedua adalah menjanjikan sebuah kemerdekaan, dan ini disampaikan langsung oleh Menteri Koiso. Kita ketahui kita sudah dijajah lama oleh Belanda dan janji kemerdekaan adalah sebuah seperti air yang mengobati dahaga di padang pasir. Yang ketiga adalah Jepang pada awal kedatangannya itu sangat ramah, membuka kesempatan kepada bangsa kita yang selama ini apa yang dilarang pada saat Belanda. Salah satunya adalah misal penggunaan bahasa Indonesia, memperbolehkan pengibaran bendera merah putih, dan selanjutnya Jepang menggunakan organisasi bentukan, salah satunya adalah Gerakan 3A, di mana Jepang mempropagandakan bahwa Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, untuk menarik simpati masyarakat Indonesia. Selanjutnya Jepang membentuk pemerintahan di Indonesia. Ada 2 pemerintahan, yang pertama adalah pemerintahan militer. Secara militer Jepang membagi 3 wilayah Indonesia, tentunya dengan kepentingan masing-masing, di mana di bagian barat berpusat di Bukit Tinggi, ada angkatan darat yang berkuasa di situ. Di Jawa dan Madura berpusat di Jakarta, di situ ada angkatan laut dan angkatan darat, dan di bagian timur berpusat di Makassar, di situ ada angkatan laut. Tentunya Jepang mempunyai kepentingan masing-masing di setiap wilayah. Dan berikutnya adalah pemerintahan sipil. Pemerintahan sipil ini kita ketahui dari unsur tertinggi sampai paling bawah dibentuk oleh Jepang. Dari tingkat karesidenan bernama Shu, ada Shi itu kota praja, ke bawah ada Kawedanan atau Gun, ke bawah lagi ada kecamatan itu Son, ada Aza itu dusun, dan yang terakhir adalah Tonarigumi atau rukun tetangga atau yang kita kenal sebagai RT, dan itu salah satu bagian dari hasil pemerintahan Jepang yang masih kita gunakan sekarang, yaitu sistem rukun tetangga. Selanjutnya, Jepang membentuk organisasi. Ada 3 jenis organisasi bentukan Jepang di Indonesia pada saat itu. 1, sosial kemasyarakatan, kedua itu semi militer, dan ketiga adalah militer. Kita bahas sosial kemasyarakatan. Yang pertama adalah dibentuk Gerakan 3A, diketuai oleh Mr. Syamsuddin. Gerakan ini adalah mempropagandakan bahwa Jepang sebagai saudara tuanya. Dalam Gerakan 3A itu adalah Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Yang kedua adalah PUTERA, Pusat Tenaga Rakyat, di mana dibentuk oleh Insinyur Soekarno, Ki Haji Mas Mansur, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantoro, dikenal sebagai 4 serangkai. Bertugas untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia guna membantu Jepang dalam perang. Yang ketiga adalah Majelis Islam A'la Indonesia dan Masyumi. Tujuannya adalah memobilisasi umat Indonesia untuk membantu perang. Yang ketiga adalah Jawa Hokokai atau kebaktian Jawa. Kita ketahui semakin hebatnya perang Pasifik pada saat itu,
Jepang perlu menggiatkan sebuah masyarakat yang disatukan dari segala unsur untuk bersatu melawan sekutu. Dan yang kedua adalah organisasi semi-militer. Kita ketahui dari katanya saja adalah semi-militer, di mana tidak sepenuhnya militer. Anak-anak atau remaja pada saat itu hanya diwajibkan militer, tetapi setelah dia bekerja, setelah dia sekolah, dan lain-lain. Yang pertama adalah barisan pelopor. Yang kedua adalah Senendan. Kalau Senendan ini umurnya 14-22 tahun sebagai barisan pembantu. Yang ketiga adalah Keibodan. Keibodan ini adalah sebagai pembantu polisi di masyarakat, menjaga keamanan, mengatur lalu lintas, dan lain-lain. Umurnya adalah 23-35 tahun. Yang ketiga adalah organisasi militer. Yang pertama kita ketahui adalah Heiho atau disebut pasukan pembantu, di mana prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang, dikirim ke Kalimantan, Irian, Myanmar dalam pertempuran melawan sekutu. Yang kedua adalah PETA. Dari namanya sudah berbahasa Indonesia, Pembela Tanah Air. Di sini organisasi ini lebih fleksibel, di mana orang Indonesia mempunyai kesempatan untuk menjadi pemimpin atau komandan atau setara dengan Letnan II kalau sekarang di Akademi Militer. Dan kita ketahui salah satu jebolan dari PETA ini adalah Jenderal Besar Sudirman, ada Supriyadi, ada Hanustion, dan lain-lain. Selanjutnya, bagaimana kebijakan Jepang dari segi ekonomi, sosial, budaya, pendidikan? Kita dari segi ekonomi. Jepang menerapkan ekonomi perang, di mana pada saat itu Jepang sedang terlibat dalam Perang Pasifik, Perang Dunia Kedua melawan sekutu. Di Indonesia, Jepang menerapkan sebuah sistem namanya adalah ekonomi perang, di mana seluruh kekuatan yang ada di Indonesia, khususnya sumber daya alam, digali sehabis-habisnya untuk memenuhi kebutuhan industri perang Jepang. Komoditas yang sebelumnya dikembangkan oleh Belanda seperti tebu, tembakau, teh, kopi, dan lain-lain tidak begitu dikembangkan oleh Jepang. Justru yang dikembangkan oleh Jepang adalah selain hasil minyak bumi, dari komoditas tanaman ada pohon jarak, itu karena sebagai pelumas mesin dan bahan bakar. Ada juga pohon kina sebagai obat malaria. Dan yang terlebih adalah padi. Kita ketahui padi sebagai sumber makanan pokok. Untuk kebutuhan perang diperlukan sangat banyak sekali sumber makanan. Bahkan pada saat itu Jepang sampai membuka lahan baru dengan menggunduli hutan dan berakibat bencana tanah longsor dan banjir hanya untuk membuat sawah baru. Selanjutnya adalah Jepang membentuk kantor pengelolaan pangan untuk mengatur produksi, pungutan hasil bumi, dan juga penyaluran padi. Lalu bagaimana di bidang pendidikan dan kebudayaan? Yang pertama adalah Jepang itu membatasi kegiatan pendidikan. Jumlah sekolah berkurang drastis pada saat itu. Sekitar 21.000 menjadi 13.000 unit di seluruh Nusantara. Dan juga adalah dari bahasa Jepang dijadikan pelajaran wajib dan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama sekaligus sebagai bahasa pengganti. Para pelajar di Indonesia wajib menyanyikan lagu kebangsaan Kimigayo, menghormati bendera Jepang, dan juga melakukan penghormatan terhadap ajaran mereka, yaitu salah satunya membubuhkan badan ke arah matahari terbit atau dikenal sebagai seikere. Dan yang paling kita kenal adalah tentang pengerahan tenaga kerja manusia secara sukarela dan bahkan tidak manusiawi. Kita kenal sebagai Romusa, kerja paksa di era pemerintahan Jepang di Indonesia. Mereka dipekerjakan di pembuatan jalan, jembatan,
pertahanan militer, membuka lahan perkebunan, dan lain-lain. Bagaimana para pemuda, bagaimana masyarakat kita mau bergabung terhadap Romusa? Ternyata dari awal Jepang mempropagandakan bahwa Romusa ini adalah sebuah pahlawan ekonomi. Tapi sampai ke lokasi, sampai ke nyataannya, dia dipekerjakan secara tidak manusiawi, tidak digaji, bahkan banyak yang sakit, banyak yang meninggal dunia. Dan Romusa ini adalah salah satu dampak negatif yang didapatkan dari bangsa ini, di mana sudah menderita lagi. Demikian teman-teman, materi yang bisa saya sampaikan tentang awal penjajahan Jepang di Indonesia sampai ke kebijakan pemerintah Jepang di Indonesia. Tadi kita bahas Romusa, ekonomi perang, bagaimana pendidikan pada saat Jepang. Tentunya semoga bisa kalian ambil nilai-nilai positif dan negatif, karakter-karakter yang baik, terapkan di kehidupan sehari-hari kalian. Dan untuk materi selanjutnya kita akan membahas perlawanan terhadap penjajahan Jepang, dan nanti adalah akhir dari pemerintahan Jepang di Indonesia, dan nanti berakhir kepada proklamasi penuh. Sekian dari saya, salam historia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.